Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama aku Hendren Satya Dibrata. Pada video kali ini aku akan membahas tentang list dan array. Sebelumnya aku mau kenalin dulu apa itu list dan array dalam bentuk definisi. Oke, pertama ada list. Dalam pemrograman, list adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai atau elemen dalam satu variabel dengan urutan tertentu. Elemen di dalam list dapat berupa berbagai tipe data, seperti angka, teks, atau bahkan list lain. Dan biasanya dalam mengakses dapat diakses menggunakan indeks yang dimulai dari nol. Keunggulan list adalah fleksibilitasnya. Kita dapat menambah, menghapus, atau mengubah elemen setelah list dibuat. Biasanya dalam bahasa Python, kita dapat membuat list dengan menuliskan elemen-elemen di dalam tanda kurung siku, seperti angka sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4 kurung tutup. Kita dapat mengakses elemen pertama dengan angka 0 yang akan menghasilkan nilai 1 atau menambahkan elemen baru menggunakan angka append 5. Seperti ini memudahkan programmer untuk mengolah data yang jumlahnya dan isinya dapat berubah-ubah selama program berjalan. Kemudian ada array. Dalam pemrograman, array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel dan tersusun secara berurutan di dalam memori. Setiap elemen array diakses melalui indeks yang biasanya dimulai dari nol, sehingga memudahkan proses pengambilan atau pengubahan nilai berdasarkan posisinya. Tidak seperti list yang lebih fleksibel, array umumnya memiliki ukuran tetap yang ditentukan saat dideklarasikan, sehingga jumlah elemen tidak bisa diubah setelah dibuat, kecuali pada beberapa bahasa yang mendukung array dinamis. Nah, kapan kita harus menggunakan list atau array? Jadi, waktu kita menggunakan list itu pada saat ya, list cocok untuk data yang bersifat umum atau campuran tipe data dan tidak terlalu tinggi menuntut kecepatan tinggi. Dua, ciri dan alasan. Misal, bisa menyimpan berbagai tipe data. Misal, dalam kurung 1, hello, 3,5 true. Kan bisa diubah-ubah ke 3, banyak operasi fleksibel. Keempat, sangat cocok untuk koleksi kecil atau data yang heterogen. Kedua, kapan kita menggunakan array? Kita menggunakan array ketika array digunakan untuk data homogen dan butuh efisiensi tinggi terutama untuk perhitungan numerik benar. Ciri dan alasan. Semua elemen harus bertipe sama, misal semua integer atau float. Dua, lebih hemat memori dibanding list. Tiga, lebih cepat diakses dan diproses, terutama dengan library seperti NumPy. Terakhir, cocok untuk komputasi ilmiah, pengolahan sinyal atau grafik data besar. Nah, selanjutnya aku akan demonstrasiin dalam bentuk project di software diagram, Scratch sama Python. Oke. Oke, nah jadi pertama aku akan buat sebuah ilustrasi di diagram dulu ya. Untuk mulai sebuah program kita akan ini blok oval yang isinya nanti start ya. Kita uh, buat beberapa blok. Nah, di sini tulis start. Oke, ini untuk mulai ya. Nah, lanjut. Oke, kita akan uh, membuat sebuah daftar ya. Daftar tentang bahan makanan nih. Oke, karena judulnya tentang nantinya akan menebak bahan makanan. Jadi menulis. Oke, setelahnya create user
Speak about the cookies recipe. Oke, jadi pertama dimulai dari start ya, kemudian membuat daftar untuk bahan makanan, dan kemudian menyapa audiens ya. Tapi sebelum itu kita harus memberikan satu komen lagi ya. Ini akan berguna di Scratch maupun Python nanti. Jadi apa itu? Nah, kita masukkan set score to zero. Nah, kita akan selipkan di sini. Oke, tujuannya apa? Tujuannya itu buat eh, kalau misal kita mau restart ya, satu permainan itu kan harus dari nol kan. Atau kalau misal kita mau mulai permainan kan juga harus dari nol ya. Makanya misal kita mau nyoba nyoba dulu, habis itu nanti hasil jadi pemrogramannya kita mau coba lagi, itu kalau nggak dikasih set 1 0 nanti dia akan mengakumulasi dari hasil eh, operasi sebelumnya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, lanjut mulai ke eh, pertanyaan pertama. Jadi gamenya tebak-tebakan ya. Makanya kita tulis ask for first ingredient. Oke, dan kita lanjut ke bawahnya. Nah, ini adalah apa? Opsi ya. Opsi untuk si programnya ini. Apakah bahan makanan itu ada di daftar in ingredient list. Nah, ini pertanyaan seperti ini ya. Untuk si programnya itu. Oke, jika ada, kita akan masukkan di sini print sukses message. Nah, di sini. Oke. Nah, jika ini kondisinya kita berhasil ya melakukan tanya jawab, jadi nanti disediakan beberapa bahan makanan itu di daftar, lalu kita harus menebak. Nah, misal tebakan kita benar, nah nanti bakal bakal muncul ini ya, print sukses message, selalu kita tambahkan poin tambahan. Karena jawaban kita benar, maka kita tambahkan poin dia. Add to the score. Oke, ini ini opsinya jika benar ya. Kalau salah, print error message. Lalu kita kita nanti saja ya error message. Nah, di sini kan sudah itu ya, sudah selesai ya untuk tanya jawab di bahan pertama. Nah, untuk tanya jawab di bahan kedua, nah, kita butuh mengcopy paste saja ya. Seperti ini. Gak cuma bahan kedua, bahan ketiga juga kita perlu. Nih, kita kopas saja di sini. Nah, untuk polanya sama ya,
dari bahan pertama sama bahan kedua, karena kan aku pengennya itu tebak-tebakan sampai 3 bahan terjawab ya. Jadi kita kita mainkan selama 3 ronde. Add one to the scope. Print error message. Oke, seperti ini. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah kita copy paste lagi untuk yang terakhir. Nah, di sini aku akan menyambungkan dulu ya. Ya, oke, seperti ini auranya nanti. Nah, samping ini kita kasih yes ya, kasih yes. Kan jika kondisinya benar kan kalau di sini. Lalu kita tambahkan score. Oke, kita tambah score. Oke, ya jadi ya seperti ini lah ya. Ya gampangnya seperti ini. Nah, aku nanti ke sini. Nah, jangan, jangan. Nah, sebenarnya ini salah, oke? Ini kalau kita memberikan panah ke print error message, nanti programnya tidak akan berjalan. Karena ini tuh opsi untuk program ketika kondisinya tuh benar. Nah, tidak bisa dicampur dengan jika kondisinya salah. Ini kan kondisi salah ini. Ini ya, ya kita harus menaruh di sini. Nah, sini dia. Seperti yang aku bilang tadi, ini kondisinya itu salah ya. Kita tulis no, kemudian lanjut ke ronde kedua. Nah, di sini. Jika tidak, maka error message dan ya sudah lanjut ke second round. Begitu juga dengan di ronde kedua. Nah, kita hubung-hubungkan dua C. Oke, seperti ini. Taruh di sini. Oh, maaf. Kita taruh di sini ya. Nah, oke. Jadi seperti ini ya. Seperti yang pertama, ya, awalnya masih sama. Nah, ini untuk ronde ketiga. Untuk ronde ketiga pun eh, awalnya masih sama ya. Cuman kita akan nge-end di sini. Ini kita kopas aja ya. Kita taruh di sini ya. Nah, bawah lagi kita tambahkan game over. Ya, karena sudah selesai ya permainannya.
Lanjut setelah game over, nah, seperti ini. Setelah game over, ketik dulu ya. Lalu kita membuat sebuah program yang menampilkan hasil dari total poin kita menjawab benar ya. Print the score. Oke. Lanjut sudah selesai. Print the ingredient list. Nah, ini fungsinya untuk membuka kunci jawaban ya. Nah, jadi awalnya seperti ini kurang lebih. Nah, untuk eh, pertanyaan 1 sampai 3 itu programnya ya sama ya. Seperti ini. Nah, semisal nih ya, semisal kita coba jalankan, terus kita bisa menyebutkan di kode 1 jenis bahan makanan apa yang ada di daftar. Kalau kita benar, nah itu dapat 1 poin. Kalau kita lanjut ke eh, kode kedua, kode kedua benar juga, kita akan dapat 1 poin lagi. Lanjut ke kode 3. Kalau di kode 3 misal salah ya, salah, kita akan lanjut dan permainan selesai. Dan sistem akan mengkalkulasi berapa jumlah benarnya. Nah, jika tadi benar kedua kan, makanya yang di print di hasil adalah 2 poin. Ya, hasil tidak akan mengulangi poin, tapi hanya akumulasi poin dari jawaban benar, benar ya. Nah, seperti itu. Lanjut kita akan membahasnya di Scratch ya setelah ini. Basisnya tetap sama dari diagram seperti ini ya. Nah, setelah ini kita akan pilih langsung ke Scratch. Oke, jadi kita akan melanjutkan project kita sekarang di platform Scratch. Oke, jadi sebelum itu aku akan menunjukkan sekilas dari diagramnya ya. Jadi seperti ini sebelum tebak-tebakan pertama. Jadi kita start dulu, lalu hide ingredient list. Nah, ingredient list itu, nah ini salah satu penerapan dari list ya. Jadi di sini ada 6 jenis bahan makanan yang akan digunakan. Dan di sini ketika kita akan memulainya, maka kita harus menyembunyikannya dari daftar. Nah, dari menu ya. Karena apa? Karena untuk apa kita melakukan tebak-tebakan jika kita sudah tahu jawabannya. Makanya kita sembunyikan dulu. Nah, sudah hilang kan? Oke. Lanjut tadi di sini itu aku nulis create ingredient list. Ini seharusnya hide ingredient list ya. Kalau create ingredient list berarti kita itu. Nah, kita menunjukkan ya. Oke, hide ingredient list. Create ingredient list. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi selanjutnya set score to zero. Sebelum mulai kita harus reset dulu skornya ke zero atau dimulai dari nol ya. Lalu katakan halo kepada audience atau 3 detik dan di sini hide dulu ya. Nah, di sini
Kita akan masuk ke tebak-tebakan pertama. Di ask ingredient 1 and wait, set ingredient 1 to answer. Lalu if else. Nah, if else lagi. Jadi if ingredient list contains ingredient 1. Jadi jika tebakan kita itu jika tebakan kita itu benar, maka kita akan berlanjut ke sini. Sesuai guess ingredient 1, lalu tambahkan skor menjadi 1. Jadi tambahkan 1 skor. Oke, jika tidak, maka akan muncul notifikasi bahwa aku telah salah menjawab. Oke, kita masukkan di sini. Nah, di sini contains ingredient 1. Nah, berarti ingredient 1 itu ada di ingredient list gitu. Lanjut kedua. Oke, tunggu 2 detik setelah ini berhasil diselesaikan. Lalu tanyakan bahan kedua. Nah, setelahnya kita akan membuat blok sebagai akan jadi jawaban ya. Nah, jadi set ingredient to answer. Ini jawaban kita ya. Ini juga jawaban kita ini. Oke, lanjut if else yang tadi seperti ini. Jika if itu benar, else juga salah. Sama seperti tebak-tebakan pertama ya. Kalau benar tambah poin 1 nih change score by 1 ya. Bukan change score by 2, tetap change score by 1. Karena di sini hitungannya akumulasi ya, bukan poin yang menyesuaikan dari apa benar di nomor berapa. Nanti kalau misal jawabannya salah, change score by 2, berarti tetap poinnya nambah 2. Nah gitu, bukannya 0. Or else, oh, your guess is wrong. Lanjut ke 3. Tebak-tebakan ketiga. Ask ingredient 3 and wait. Lalu set ingredient 3 to answer. Lanjut if else yang sama. Nah, sama ini. Change score by 1. Nah, ini tambahkan 1 poin jika benar. Jika salah, ya katakan selamat Anda salah ya. Lanjut, wait 2 second, lalu game over. Nah, di sini poin akumulasinya akan ditunjukkan dan terakhir program akan menunjukkan list data gradient list. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi, ini seperti uh, diagram yang udah aku buat persis ya. Seperti ini polanya. Tadi kan aku pisah dulu kan. Kita mulai dari sini dulu, lalu ke ask for first ingredient sampai ke sini. Terus yang uh, tebak-tebakan kedua sampai sini, tebak-tebakan ketiga sampai sini. Dan ini penutupnya. Nah, print the score ini, iya, print the score ini. Nah, coba kita jalankan dulu ya sebagai tes. Kita tinggal pasang-pasangkan aja, jadi seperti ini. Lalu kita jalankan. Oke. Nah, si sprite-nya ini langsung menyapa kita dan menyuruh kita untuk menebak. Oke. Jadi eh, di sini tuh percobaan yang lalu ya. Coba kita lakukan percobaan kedua.
Nah, kita masuk ke tebakan pertama, ingredient one. Kita contoh, kita masukkan aja ya. Apa sih ingredient? Oke, wangi-wangi saja ya. Jadi, ingredient one. Kita akan masukkan X. Kita contoh saja yang di sini ya. X. Ingredient two, sugar. Ingredient three, kita contohkan saja apa ya? Eh, oh iya, ini jangan lupa ini tidak perlu dipencet-pencet lagi ya, soalnya ini eh, bakal hilang nanti indikator kita bisa menulis. Kita reset dulu dari awal. Tadi X. Nah, skornya nambah satu tadi. Aku lupa bilang. Ini skornya nambah satu. Terus sugar, ini bener. Skornya nambah satu lagi jadi dua. Satu lagi apa ya? Coba flour. Bener atau enggak? Nah, bener. Jadi X sugar sama flour. Telur, gula sama tepung. Coba bener. Semua aku dapat poin 3. Oke, kita ulangi lagi. Salah bener. Kedua, mungkin coba apa ya? eh Apa yang tidak tidak ada ya? Coba ini dia aja. Vegetable. Nah, salah. Skor kita nggak nambah. Oke, karena salah, skor kita nggak nambah. Syukur. Oke, jadi hasil akhirnya adalah skorku adalah 2. Karena apa? Karena di tebak-tebakan kedua, ini aku salah kan. Jadinya, aku cuma dapat poin 2 dari tebak-tebakan pertama sama tebak-tebakan kedua. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, ya, jadi kita akan melanjutkan project ini di Python dulu ya. Nah, jadi akan melanjutkan di uh, Python ini ya, project kita. Jadi kita akan sesuaikan juga dengan ini. Nah, oke. Pertama mulai dari import time. Import time. Import time berarti kita akan uh, menambahkan waktu dari nol ya. Oh, ingredient list. Nah, di sini ada 6 ya, seperti tadi. Eggs, flour, chocolate, butter, sugar, and salt. Skornya mulai dari 0. Skornya mulai dari 0 ini berarti set score to 0. Nah, lanjut print. Hello, you have to guess 3 ingredients from the cookies recipe. Ready? Oke, jadi di sini itu kita menggunakan program yang sama ya. You have to guess 3 ingredients. Nah, lalu tunggu 3 detik. Lanjut kita akan ke tebak-tebakan pertama. Oke. Jadi untuk tebak-tebakan pertama ya sama seperti ini dan juga diagramnya. Ingredient list in ingredient list. Oke. Nah, ingredient satu berarti bahan makanan pertama. Ini judul tebak-tebakan pertamanya ya. Lalu input kita masukkan ingredient satu. Nah, di sini itu jawaban kita apa nanti untuk bahan makanan pertama? Jika bahan pertama ini ada di list ya, makanya nanti
sistem akan menunjukkan ini sudah menjawab dengan benar, lalu skornya ditambah satu. Nah, gini. Or else, jika akun jawabnya salah di input ini, nah, sistem akan menunjukkan ya kalau aku salah menjawab. Sudah, jadi kita masuk ke ingredient 2, bahan makanan kedua. Ini sama persis ya, sama persis dengan uh, pertanyaan pertama. Jadi semisal ini tinggal di copy paste aja bisa ya. Misal aku copy paste ke sini ya. Seperti ini juga bisa ini. Tinggal diganti ingredient 3 untuk ini. Sebenarnya polanya sama kok. Nah, lanjut kita akan masuk ke padepokan yang ketiga. Ini juga sama seperti yang di atasnya sebelumnya. Jika salah nggak ada poin, jika benar dapat 1 poin. Lalu aku akan menunjukkan kesamaannya dengan ini. Oke, jadi ini kan ada 3 pola kan, 1, 2, 3, dan polanya itu sama. Jadi emang ini itu ya, awalnya main tebak-tebakan tuh ya seperti ini. Nah, lanjut game over. Nah, sistem akan menunjukkan kalau game udah selesai. Lalu sistem akan ngeprint skor ya, skor. Nah, ini string skor ya, berarti diambil dari ketiga poin tadi lalu diakumulasi. Nah, jadi setelah akumulasi ini akan menghasilkan angka. Angka berapa itu? Bisa satu, kalau benernya satu doang, bisa dua, kalau benernya dua doang, atau bisa tiga karena bener semua, atau bahkan bisa nol karena nggak ada yang benar. Setelah angka akan ditambah poin. Jadi nanti berapa poin? Nih, angka poin. Lanjut ingredient list was. Nah, ini untuk menunjukkan sebenarnya jawaban sebenarnya itu apa. Diambil dari sini. Nah, show ingredient list. Jika kita uh, ngeklik ini hide list, maka nah ini akan hilang ya listnya. Kebaikan dengan ini show list. Ya kita nggak akan mulai ya. Kita nggak akan mulai ya. Ini kita pisahkan aja dulu. Ini show list. Masih menyambung ini. Ya udah jadi seperti itu ya kurang lebih ya. Tadi di sini ada seperti yang udah aku demonstrasiin di Scratch tadi. Nah, jadi langsung aja kita mainkannya, tapi sebelumnya kita mau nambahin dulu deh. Apa itu? Nah, kita ikutin aja ya. Thank you for playing. Ada seperti ini. Jadi kita akan langsung memulai aja. Run command. Oke. Di pertanyaan pertama kita akan noise. Oh, ini bener. Harusnya benar ya. Lalu telur X dia shoot. Nah, benar semua. Jadi
Kalau blank semua dapat 3 poin. Nah, lalu di sini muncul jawaban sebenarnya itu apa dari listnya itu ya tadi. Oke. Nah, hello, thank you for playing. Oke, kita reset dulu. Ini aku coba yang jawaban-jawaban ngawur ya. Kita coba food, salah. Vegetables, salah. Tiga apa ya? Mungkin eh selain itu apa namanya? Rice juga ya. Salah. Nah, jika salah semua ya, seperti yang aku bilang tadi, dapat 0 poin. Karena ya salah semua. Jadi langsung aja tadi dari sini turunnya ke error message, nggak dapat poin. Ya turun terus ini kita nggak belok ke print sukses add one to the score, langsung turun 12 ke sini, jadi 0 nilainya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu demonstrasi dari project kali ini ya. Sampai jumpa di project yang akan datang. Oke, terima kasih.